Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan penerapan metode Benefit Cost Ratio atau BCR. Metode ini adalah metode yang sering digunakan dalam tahap-tahap evaluasi, awal perencanaan investasi atau sebagai analisis tambahan dalam memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya. Metode ini sangat baik dilakukan dalam mengevaluasi proyek-proyek pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat banyak dan memberikan penekanan terhadap nilai perbandingan antara aspek manfaat atau benefit yang akan diperoleh dengan aspek biaya dan kerugian yang akan ditanggung atau cost dengan adanya investasi. Penerapan BCR ini ditemukan pada investasi terhadap pembukaan jalan baru, pembangunan pasar, terminal, pelabuhan, bendungan, waduk, dan sebagainya. Contoh, pembangunan jalan baru yang melalui suatu daerah tertentu, benefit langsungnya pada masyarakat tidak hanya efisiensi perjalanan, tetapi juga akan menghasilkan manfaat lain, seperti peningkatan produktivitas lahan sekitar, pertumbuhan ekonomi rakyat sekitar, dan sebagainya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan. Yang pertama adalah grafik kriteria keputusan dan rumusnya. Yang pertama, untuk mengetahui investasi itu baik atau tidak baik, ada dua metode. Yang pertama BCR lebih dari satu, itu bisa disebut layak. Dan yang kedua BCR lebih dari dua, yang dimana investasi tidak layak. Nah, dari kedua ini bisa kita gunakan untuk perhitungan jika kita ingin investasi. Dan selanjutnya ini ada gambar grafik. Nah, dari teman-teman yang sudah melihat gambar grafik ini, yang dimana jika grafiknya naik ke atas itu adalah nilai value mata uang itu naik, yang dimana ketika memang dari tahun per tahun itu naik, ya berarti mata uang teman-teman itu naik. Jika ada kemunduran atau grafiknya ke bawah, itu berarti ada penurunan mata uang, seperti itu. Untuk materi tentang grafik kriteria keputusan dan rumus. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 35 juta rupiah. Dengan peralatan baru itu bisa dilakukan penghematan sebesar 500.000 per tahun selama 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, peralatan itu memiliki nilai jual sebesar 40 juta rupiah. Apabila tingkat pengembalian 9% per tahun, apakah pembelian peralatan baru tersebut menguntungkan? Diketahui kos sama dengan 35 juta rupiah, A sebesar 500.000 rupiah, I atau bunga 9%, N 5 tahun, F 40 juta rupiah. Soal tersebut bisa dijawab menggunakan rumus BCR atau Benefit Cost Ratio, di mana rumus tersebut B per C sama dengan A dalam kurung P per A, I, N tutup kurung ditambah F dalam kurung P per F, I, N tutup kurung dibagi cos. B per C sama dengan dalam kurung 500.000 dalam kurung P per A, 9%, 5 dalam kurung ditambah 40 juta rupiah dalam kurung P per F, 9%, 5 tutup kurung dibagi 35 juta rupiah. B per C sama dengan 500.000 dalam kurung 3,88966 dalam kurung didapat dari tabel ditambah 40 juta rupiah dalam kurung 0,649933 tutup kurung didapat dari tabel dibagi 35 juta rupiah. Nilai BCR sebesar 0,79. Dapat dianalisis bahwa alternatif tersebut tidak layak untuk digunakan
karena nilai B per C kurang dari 1. Oke, contoh soal yang kedua, sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 35 juta. Dengan peralatan baru itu bisa dilakukan penghematan sebesar 500.000 per tahun selama 5 tahun. Pada akhir tahun, 5 peralatan itu memiliki nilai jual sebesar 40 juta. Apabila tingkat pengembalian 9% per tahun, apakah pembelian peralatan baru tersebut menguntungkan? Dapat diketahui dari studi kasus tersebut, kos sebesar 35 juta, A atau pembelian seragam sebesar 500.000, I 9%, N atau jangka waktu selama 5 tahun, F atau nilai masa depan sebesar 40 juta. Maka dapat diselesaikan B per C sama dengan 500.000, P per A, 9%, 5 plus 40 juta, P per F, 9%, 5 per kos sama dengan 500.000, 3,88966 plus 40 juta, 0,64993 per 35 juta. Maka B per C sama dengan 0,79. Karena hasil akhirnya kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa pembelian peralatan baru tersebut tidak menguntungkan atau mengalami kerugian.